Mahapati, Sangkuni Mojopahit yang tewas dicabik-cabik seperti celeng. Sebelum Majapahit berdiri, tokoh Mahapati yang disebutkan dalam Kidung Surandaka dan Serat Pararaton atau Halayuda yang disebutkan dalam Prasasti Siddhateka 1323 M belum muncul. Baru semasa awal pemerintahan Dyah Wijaya, tokoh Mahapati mulai muncul di panggung sejarah. Kemunculan tokoh Mahapati ketika terjadi perselisihan pendapat antara Dyah Wijaya dengan Ranggalawe tentang pengangkatan Empedu Nambi sebagai patih. Di mana Ranggalawe menghendaki Lembu Sora yang pengabdiannya pada Dyah Wijaya lebih besar ketimbang Empedu Nambi itu sebagai patih di Majapahit. Karena pendapatnya tidak diterima oleh Dyah Wijaya, Ranggalawe meninggalkan pertemuan di Balairung Majapahit untuk pulang ke Tuban. Ketika Ranggalawe berada di Tuban, Mahapati melancarkan aksinya untuk memberikan laporan palsu pada Empedu Nambi. Laporan palsu itu menyatakan bahwa Ranggalawe yang pulang di Tuban tengah mempersiapkan pasukan untuk memberontak terhadap Majapahit. Akibat laporan palsu Mahapati, timbullah perang besar antara pasukan Majapahit di bawah kepemimpinan Empedu Nambi, Lembu Sora, dan Kebo Anabrang dengan pasukan Tuban di bawah kepemimpinan Ranggalawe di Sungai Tambak Beras. Dari pertempuran itu, Ranggalawe tewas di tangan Kebo Anabrang. Kebo Anabrang sendiri kemudian tewas di tangan Lembu Sora yang tidak merelakan kematian Ranggalawe keponakannya. Dari peristiwa pembunuhan Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras itu dijadikan alasan Mahapati untuk menyingkirkan Lembu Sora. Karenanya kepada Dyah Wijaya, peristiwa terbunuhnya Kebo Anabrang di tangan Lembu Sora itu dilaporkan. Mendengar laporan Mahapati, Dyah Wijaya menjatuhkan hukum buang pada Lembu Sora. Inilah yang memicu hasrat Lembu Sora untuk menghadap Dyah Wijaya dan maksud agar raja menjatuhi hukuman mati ketimbang hukuman buang yang memalukan. Namun sebelum menghadap raja, Lembu Sora yang diikuti Gajah Biru dan Juru Demung itu dibunuh beramai-ramai oleh pasukan pengawal raja di depan istana. Dengan tewasnya Lembu Sora, maka cita-cita Mahapati untuk menjadi patih di Majapahit tinggal selangkah lagi, yakni menyingkirkan Empedu Nambi. Sepeninggal Dyah Wijaya, Jayanagara naik tahta sebagai Raja Majapahit. Semasa pemerintahan Jayanagara inilah, Mahapati melihat peluang untuk menyingkirkan Empedu Nambi dari kedudukannya sebagai patih. Sewaktu Empedu Nambi tengah berada di Lumajang karena pranaraja ayahnya baru saja meninggal, Mahapati melapor kepada raja. Kepada Jayanagara, Mahapati menyatakan bahwa Empedu Nambi yang lama tidak kembali ke kota Raja Majapahit karena tengah menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Dari laporan Mahapati itulah, Jayanagara memutuskan untuk menangkap dan membunuh Empedu Nambi yang mendapat dukungan Arya Wiraraja dan Rasemi. Sepeninggal Empedu Nambi, Mahapati diangkat oleh Jayanagara sebagai patih di Majapahit. Sebagaimana Sangkuni, patih Hastinapura, Mahapati yang mendapat kedudukan patih Majapahit dari Jayanagara sesudah menyingkirkan Ranggalawe, Lembu Sora, dan Empedu Nambi dengan cara memfitnah berakhir dengan tragis. Sesudah terbongkar kejahatannya, Mahapati dilengsarkan secara paksa dari kedudukannya sebagai patih, serta mendapat hukuman mati dengan cara cineleng-celeng, dicabik-cabik sepeceti celeng, tubuhnya oleh bekel Jaka Mada, Gajah Mada. Sepeninggal Mahapati, Jayanagara mengangkat Arya Tadah sebagai patih Majapahit. Sri Wintala Ahmad